observe your word. Mohon Roh Kudus menerjemahkannya sehingga kami boleh mengerti, mengena dengan kehidupan praktis kami sekarang. May the Holy Spirit interpret it for us so that we can apply it in our daily lives. Istimewa tatkala kami merayakan Hari Ayah. Especially we celebrate Father's Day. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. Saudara, mari bersama-sama kita membuka Injil Matius pasal yang ke-7. Let's open the Gospel of Matthew, chapter 7. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Verse 7 till 11. Firman akan dibacakan sini berganti dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. It is in Indonesian and English. Matius 7 mulai dari ayat yang ke-7. Demikian. Matthew 7, starting from verse 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. For everyone who asks, receives. He who seeks, finds. And to him who knocks, the door will be opened. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Which of you, if his son asks for bread, will give him a stone? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Or if he asks for a fish, will give him a snake? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? Ayat emas kita terletak di ayat yang ke-11. Hendak kita baca ulang sekali lagi. Saya minta Wira membacakan dalam bahasa Inggris. The special verse today is verse 11. I'll read one more in English. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? Amin. Amen. Minggu lalu Om Han datang berkunjung dan spesial dia hadir kebaktian. Last week, Om Han visited us and came to this worship session. Dia ingin sekali datang ke Bay Area dan sudah janji kalau dia datang dia akan ikut kebaktian kita. He really wanted to come to the Bay Area. He promised if he comes here, he will join our worship session. Pada waktu kita makan malam bersama, saya menemani beliau duduk di mejanya. When we had dinner, I accompanied him at his table. Dia sudah ambil makanan, He already grabbed his food, dan saya juga sudah mulai makan. and I already started eating. Tapi saya perhatikan Om tidak makan. Om didn't eat yet. Piringnya di depan dia, Split is in front of him. dia cuma duduk memandangi makanannya. He just stared at his food. Saya pikir, Om ini kenapa? Jadi saya bilang, Om makan Om. I was like, hey, how come you're not eating? Please eat. Enggak apa-apa katanya. Dia enggak mau makan. He says, no, I don't want to eat. Loh, saya bilang, kenapa Om sudah makan? Why, did you eat yet? Belum. He said, no. Mengapa Om tidak mau makan? How come you didn't eat? Nah, ini rahasianya. So this is the secret. Bukan dia sedang diet untuk lebih langsing, It's not that he was on diet, tapi dia bilang dia mau bawa pulang ini untuk anaknya. but he wanted to take it home for his daughter. Om Han dan Tante Puan almarhumah mereka mempunyai 3 anak. Om Han and the belated Tante Puan, they had Yang 3 besar children. adalah kembar, yang kemarin mengantar itu salah satu dari si kembar. The oldest are twins, so one of the twins brought him here. Dan waktu Om ke Bay Area, dia tinggal dengan anak bungsu di San Jose. And he's in the Bay Area, he lived with the youngest one in San Jose. Jadi dia mau bawa makanannya ini untuk putri bungsunya. So he want to bring his food for his daughter. Dan dia bilang nanti dia tidak ada makanan malam hari. He said, well, she would not have dinner tonight. Saya kemudian katakan, oke, yang itu nanti Om bungkus, bawa pulang, sekarang Om makan, ambil makanan yang lain. Yes,
okay, you can grab it to go, but now you eat first. Tapi yang saya mau ceritakan terutama adalah, What I want to tell you is, khususnya karena hari ini kita merayakan Father's Day, and because today is Father's Day, dari cerita singkat tadi kita melihat itulah hati seorang ayah yang baik. from this story we know the heart of a good father. Dia selalu ingat anaknya. He always remember his children. Kita dapat mengenang ayah kita masing-masing, apa yang mereka atau apa yang dia pernah lakukan bagi kita. We remember our father and remember what he's done for us. Atau kita boleh mengenang pengalaman kita sendiri sebagai ayah. Or remember our own experience as a father. Apakah saudara juga tidak seperti itu? Kalau saudara bepergian, lalu melihat sesuatu, saudara ingat anak saudara. You fathers, when you go out, maybe you remember, hey, I'm remembering my child. Kalau saya pergi ke sebuah rapat, And when I go to a meeting, lalu ada snack, ada katakan lemper, there's snack, lumber. saya ingat Karissa suka lemper, maka lemper saya bungkus bawa pulang buat Karissa. I remember Carissa liked lumber, so I always bring it for her. Mungkin Chris juga begitu, kalau dia pergi kemana-mana, dia ingat Sky atau ingat Lala, dia bawa pulang sesuatu untuk mereka. And maybe Christ also remembers Sky or Lala whenever he's Itulah hati yang wajar dari seorang ayah. It's a natural heart of a father. Jadi pantaslah bila ada Father's Day. It's good to have Father's Day. Konon riwayat dari adanya Father's Day untuk kita di Amerika The historical context for Father's Day in America diawali oleh seorang wanita bernama Sonora Smart. started with a lady called Sonora Smart. Dia tinggal di Spokane di Washington. She lived in Spokane, Washington. Pada tahun 1909, In the year of 1909, Sonora menghadiri sebuah kebaktian she attended the worship dan persis hari itu khotbah mengenai Mother's Day. and she heard a sermon about Mother's Day. Meskipun waktu itu belum ditetapkan sebagai Mother's Day seperti yang kita kenal, tapi mungkin maksudnya topiknya adalah mengenai ibu. Even though it hasn't been formalized, but the topic that day is about mothers. Memang di mana-mana seluruh dunia ibu itu selalu nomor satu. Everyone in the world, mother is number one. Bahkan pepatah Indonesia ada yang mengatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Indonesian saying is the heaven is underneath mom's feet. Ibu selalu tokoh nomor satu. Mom is number one. Bagaimana dengan ayah? How about father? Seringkali kalau Father's Day pun ayah itu cuma tegur-tegur saja. Some Father's Day, you just remind the father. Ayah kurang teladan, You don't have enough example. ayah yang kurang rajin dan sebagainya. You're not diligent enough, and so on. Tapi untuk Sonora Smart, For Sonora Smart, dari kehadirannya mendengar khotbah yang menyanyung seorang ibu, from her presence in the sermon about Mother's dia Day, malah tergugah dan tercerahkan untuk mengusulkan diadakannya dan ditetapkannya Hari Ayah. she was enlightened and she would like to suggest there's a Father's Day. Karena apa, saudara-saudara? Why? Karena Sonora mempunyai pengalaman yang lain. Because Sonora has a different experience. Ketika dia berusia 16 tahun, When she was 16, ibunya meninggal ketika melahirkan anak yang keenam. her mother died while delivering the sixth child. Sejak itu, From that day on, ayahnya yaitu William Jackson Smart her father, William Jackson Smart, tidak menikah lagi, he didn't marry anymore. melainkan mengasuh si bayi bersama dengan 5 saudaranya termasuk Sonora. He took care of the baby and the 5 other siblings. Jadi bagi Sonora Smart, ayahnya merupakan sosok yang luar biasa. So for Sonora Smart, her father was a special Dari figure. situlah kemudian proses berlanjut sampai ditetapkannya Father's Day seperti yang kita kenal setiap hari Minggu ketiga bulan Juni. So the process continued until we have Father's Day every third Sunday in June. Saudara-saudara, di lain pihak, On the other hand, Father's Day dapat menimbulkan kenangan getir Father's Day could be a bittersweet experience. bagi mereka yang punya pengalaman tidak indah dengan ayah mereka. For those who don't have good experience with their fathers. Ada hari ini banyak anak yang dibesarkan hanya oleh seorang ibu. Today, a lot of children are raised by a single mom. Statistik konon menyatakan bahwa barangkali ada 1 dari 3 anak di Amerika pada hari ini yang hidup terpisah dari ayah mereka.
Statistically, maybe 1 out of 3 children are separated from their father. Mungkin tidak pernah mengenal siapa ayah mereka. Maybe they don't even know their father. Mereka tidak mendapatkan kasih dari seorang ayah. They never know father's love. Para ahli kriminologi menduga bahwa banyak kejahatan terjadi karena anak-anak yang tidak mengalami kasih seorang ayah. A lot of experts in crime thought that there are a lot of crimes because they don't know the love of father. Memang seperti seorang ibu, demikian juga seorang ayah. Bagaimanapun kita ini adalah manusia yang tidak sempurna. Fathers, just like mothers, we are imperfect. Kita mungkin bisa menimbulkan trauma malah kepada anak-anak kita. We can create traumatic experience for our children. Nah, hari ini di Father's Day 2016 saya hendak mengajak kita merenungkan sebuah tema Bapa yang terbaik. Today, Father's Day 2016, I would like us to observe about the best father. Kita hendak merenungkan seorang ayah yang terbaik, bahkan ayah yang sempurna. I wonder what the best father, even the perfect father. Dia boleh menjadi standar bagi kita para ayah, bagaimana sepatutnya kita hidup. To be a standard for us fathers on how we should live. Menjadi teladan bagi kita bagaimana kita mengikuti teladan ayah yang terbaik dan sempurna ini. To become an example for us how to be the best and perfect father. Dan kita bahkan boleh mempunyai pengalaman pribadi, mengalami kasih istimewa dari ayah yang terbaik dan sempurna ini. And we can have a personal experience to know the love of this perfect and the best father. Siapakah ayah yang terbaik dan sempurna itu? Who is the best and perfect father? Kita tidak berpanjang lebar, kita langsung saja menyimpulkan bahwa ayah atau bapa itu adalah bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. It's the father of our God, which is Jesus Christ. Tadi saya mengatakan bahwa kebaikan dan kesempurnaan bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus boleh menjadi pengalaman pribadi kita. The kindness and perfectness of our Father can become our personal experience. Karena Tuhan Yesus di dalam pelayanannya menggunakan bermacam-macam istilah untuk Bapa yang satu itu. Because Lord Jesus in His ministry used different terms for His Father. Di dalam Injil ada 53 kali Tuhan Yesus menggunakan istilah Bapakku. In the Gospel, there are 53 times where Lord Jesus used the term my Father. Jadi Bapa yang khusus untuk Tuhan Yesus. So it's a special Father for Lord Jesus. Namun Tuhan Yesus menggunakan istilah Bapa kita atau Bapa kami. But He also used our Father. Di dalam doa yang kita sangat kenal, itu di sana dimulai dengan kalau kamu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga. In the Lord's Prayer, Jesus says, when you pray it like this, our Father in heaven. Melalui ungkapan tersebut, Tuhan Yesus sedang memberitahukan sebuah kebenaran. With this expression, Lord Jesus would like to tell us the truth. Bahwa bagi semua orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, That for everybody who received Jesus as their personal Savior, maka hubungan yang istimewa dengan Bapa di surga itu pun menjadi bagian kita. the special relationship with our Heavenly Father is also our part. Dan yang lebih istimewa lagi, di dalam Injil ternyata setidaknya ada 21 kali ungkapan Tuhan Yesus yang menyebutkan Bapa itu sebagai Bapamu. And there are also 21 times mentioned in the Gospel about the Father as your Father. Seperti di ayat 11 dari Matius 7 dikatakan apalagi Bapamu yang di sorga. Just like our special verse today, Matthew 7 verse 11, how much more will your Father in heaven? Jadi hari ini di Father's Day 2016, pertama satu kebenaran yang penting kita hendak menggarisbawahi bahwa ayah yang baik, ayah yang terbaik dan sempurna itu adalah ayah yang mau menjadi ayah yang personal sifatnya buat saudara dan saya. So I want to highlight in this Father's Day 2016 that the good Father is a personal Father for you. Dia memperlakukan kita bukan hanya sebagai sebuah grup. He treats us not just as a group. Di zaman ini banyak kali kita diperlakukan sebagai satu kelompok atau seringkali kalaupun pribadi kita hanya dianggap sebagai satu nomor saja. This time, a lot of us are treated as a group or maybe just a number inside the group. Kalau kita datang satu appointment, orang tanya tanggal lahir kita. If you come to an appointment, people just ask you, what is your date of birth? Atau kalau kita ke Costco, saudara mau dandani kacamata, ditanya Anda nomor berapa? If you go fix your eyeglasses at Costco, they ask you, what's your number?
Tetapi Allah Bapa kita mau memperlakukan kita sebagai satu pribadi, satu individu. But God, our Father, want to treat us as an individual. Dia adalah ayah yang akrab secara personal. He is a very intimate God, very personal. Kalau seorang ibu atau ayah punya anak 6, When a parent has 6 children, ada yang punya anak 10. or sometimes 10 children, Wah, kita sekarang kalau dengar seseorang mengatakan dia bersaudara bahkan 15, these days, if you hear somebody has 15 siblings, kita kaget. we're shocked. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana itu di rumah. You cannot imagine what the household is like. Kalau saya tidak salah, Pendeta Yohanes Sudarma itu dia bersaudara ber-15, saudara-saudara. Pastor Johannes Sudarma has 15 Dari siblings satu ibu. from one mother. Bagaimana ibunya nyuapin anak-anak itu? How can the father feed all the children? Ibu Ratna cerita. Purana. Dia bersaudara ber-5, betul? Yes, 5 siblings, Berenam dengan Ibu Ratna. 6 including Purana. Waktu mereka masih kecil-kecil karena jaraknya berdekatan, When they were small, because they're very closely kalau mama memberi makan, based, when the mom gives anak itu food, dijejer. they line them up. Kayak nyuapin anak burung, saudara. This is feeding the bird. 1, 1, 2, 2, seperti itu. and so on. Kita zaman sekarang dengar seperti itu, kita bingung. These days we hear something like that, we're Punya shocked. anak 2, 3 saja kita sudah kewalahan. Having 2, 3 children, we're already overwhelmed. Sekarang bayangkan Bapak Sorgawi. You imagine our Heavenly Father. Berapa banyak anak. How many Di children dalam does He have? Kristus, dia memiliki begitu banyak anak. In Lord Jesus, He has so many children. Ketika anak-anak itu menyeru kepadanya, When the children cry out to Him, apa kita pernah waktu kita berdoa lalu Bapak katakan, ya tunggu ya, mengantri menurut giliran. when we pray, will our Father says, wait your turn? No, dia memperlakukan kita secara personal. Setiap anak istimewa di mata Bapak. No, He treats us personally. Every child is special in His Itulah eyes. berkat buat saya dan saudara. Blessing for you and me. Yang kedua, Number 2, ayah yang terbaik dan sempurna itu adalah ayah yang hadir dan dekat dengan anak-anaknya. the best and perfect Father is a Father who is present and is very close to His children. Dia hanya sejauh doa. It's only as far as prayer. Itulah kebenaran yang diungkapkan di dalam bagian ini. It's the truth revealed in this section. Tuhan Yesus berkata, mintalah maka akan diberi kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Lord Jesus says, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. 24 jam sehari, 24 hours a day, 7 hari seminggu, 7 days a week. setiap waktu Bapak Surgawi bersedia dan begitu dekat dengan kita. Anytime our Heavenly Father is willing and want to be close to Di us. dalam kitab Ulangan pasal 4 yang ke-7, And the book of Deuteronomy chapter 4, saudara verse dengarlah firman Tuhan yang indah ini. 7. Listen to this beautiful verse of God. Ulangan 4 ayat yang ke-7. Deuteronomy 4 verse 7. Bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Yahweh Allah kita? What other nation is so great as to have their gods near them the way the Lord our God is near us whenever we pray to Him? Ya, setiap kali kita memanggil kepadanya. Every time we pray to Him. Jadi Allah yang bertahta maha tinggi di sorga, Our sovereign Father in heaven, di dalam Kristus dia adalah Bapa yang hadir dan sangat dekat dengan kita. in Jesus Christ, He is a very close Father. He's present here. Hari-hari ini di tengah kesibukan agenda kehidupan yang sangat bersaing, These days, among our competitive busy schedule, tidak jarang ayah itu sibuk bepergian dengan tugas-tugas pekerjaan. many times the father has to go for his duties. Kadang-kadang ayah bahkan tidak sempat bertemu dengan anaknya. Sometimes he doesn't have time to meet the children Karena ayah berangkat pagi ketika anak masih tidur, because he leaves when the children are still asleep dan pulang petang hari ketika anak-anak juga sudah di pembaringan istirahat mereka. and goes back home when the children are already sleeping. Kita mungkin bertanya kepada seorang anak, Maybe we ask one child, ketika ayahnya berpergian, when your father is not at home, apakah kamu merasa kehilangan ayahmu? do you miss him? Lalu ada anak yang jujur mengatakan, Some
honest child say, Nggak terlalu tuh. not really. Ada anak zaman sekarang yang mengatakan dia tidak terlalu rasa kehilangan ayahnya. Some children say they don't really miss their Karena dad, ayah yang tidak akrab dan dekat kepadanya. because the dad is not really close to them. Tapi ayah surgawi, dia begitu hadir dan dekat senantiasa kepada saudara dan saya. But our Heavenly Father is always close to you and me. Bahkan di dalam kegelapan kehidupan kita sekalipun, Even in the deep darkness of our lives, ia ada dan siap menolong kita. is there willing to help us. Konon ada sebuah suku bangsa di Afrika. There's this tribe in Africa. Mereka melantik anak-anak mereka menjadi anak yang dewasa dengan satu seremoni. They have a ceremony to congratulate their Jadi, children becoming adult. Setiap anak laki yang dianggap harus bertanggung jawab sendiri sebagai seorang laki-laki dewasa, So every son who is now responsible to become adult, dia harus lulus ujian. he must pass the test. Salah satu adalah anak itu dilepas seorang diri di hutan. They will let the children loose in the forest. Dia harus bertahan hidup He must survive. dan dia harus melewati malam yang gelap seorang diri. He must go through the night Di alone by hutan himself. masih banyak binatang buas. A lot of wild beasts in the forest. Wah, anak, bayangkan yang baru usia 13 tahun harus lewati semalam suntuk dengan ancaman bahaya di sekitarnya. Bayangkan bagaimana perasaannya. Can you imagine the feeling of a 13-year-old child left alone through the Kalau anak dark? itu sampai menjerit-jerit dan menangis, maka dia tidak lulus. If the child screams and cries, then he doesn't pass. Tetapi jika anak itu tegar, maka dia besoknya dilantik sebagai seorang yang dewasa. But if he's firm, solid, the next day Dia akan he boleh will ikut be on the berburu dengan para pria desanya. He can go hunt with the rest of the Dia men. boleh ikut berperang. He can go to war. Dan ketika ada pemilihan umum, dia juga boleh dipilih. And if there's general election, he can be elected too. Seorang anak laki-laki dites seperti itu. A boy is tested like that. Dan konon kisahnya adalah And here's the story. ketika keesokan paginya matahari terbit, Next day, when the sun comes up, dia anak itu merasa lega, aku lulus. the child feels relief. I passed. Dan dari balik pohon yang besar, semak-semak bergelesak dan dia melihat bukan binatang buas yang keluar, tapi ternyata ayahnya yang keluar. It says that from behind the tree, he hears sound. Turns out that it's not a wild beast, but his own Jadi father. ternyata semalam suntuk ketika dia diuji So the whole night when he di was dalam tested kegelapan, in the darkness, ayah kandungnya siaga berjaga untuk dia. his own father was ready. Kalau sampaikan If satu dan lain hal, dia membutuhkan pertolongan. Ayahnya ada di sana. anything happened, his father's ready. Hidup saudara dan saya, kadang-kadang kita merasa sendiri di tengah kehidupan yang sangat gopoh seperti zaman sekarang. Sometimes we feel alone in this world. Tapi Bapa Surgawi senantiasa dekat dengan kita. Dia hanya sejauh doa. But our Heavenly Father is only as far as the prayer. Bahkan di dalam kitab Nabi Yesaya ada firman Tuhan yang mengatakan, In the book of Isaiah, it says, sebelum kamu meminta, aku sudah mendengar. before you ask, I already heard. Dan sebelum kamu memohon, aku sudah menjawab. Before you demand, I already answered. Itulah kasih Bapa kita yang sempurna. Such is the love of our perfect Father. Yang ketiga, Number 3. ayah yang terbaik dan sempurna ini adalah ayah yang menyediakan dan memberikan kebutuhan kita. The best and perfect Father always provide for us and give us our needs. Tuhan Yesus memberikan sebuah pertanyaan retorik di sana. Lord Jesus asked this rhetorical question. Adakah seorang daripadamu, maksudnya seorang dari kita para ayah, yang kalau anak kita meminta roti, lalu kita memberikan batu kepadanya? Which one of you, meaning the fathers, if his son asks for bread, will give him a stone? Atau kalau anak kita meminta ikan, kita memberi kepadanya ular? Or if he asks for fish, we'll give him a snake? Palestina adalah daerah padang belantara. Palestina has a lot of this wild desert. Di padang belantara itu banyak batu-batu yang warnanya seperti roti keju. There are a lot of stones that look like cheese. Tuhan Yesus bertanya, apakah ada di antara kamu, hai para ayah, yang kalau anakmu kelaparan, dia minta roti, lalu karena gak ada roti, papanya kasih dia batu yang seperti roti? If any of your child asks, and because you don't have cheese, you give the stone that look like cheese. Atau kalau dia minta ikan, kamu memberikan ular?
Or if they ask for fish, you give them snake. Ada ikan yang serupa dengan belut, There's this fish that looks like eel. tapi untuk orang Yahudi, belut itu adalah makanan yang haram, tidak kosher. For Jews, eels are not kosher. Sedangkan ada ikan yang serupa dengan belut, tapi itu adalah ikan boleh dimakan. There's fish that look like eel, but you can eat the fish. Apakah ada ayah yang karena tidak punya ikan yang halal lalu memberikan belut atau yang serupa dengan ular itu yang haram? Is there a father who, because he doesn't have a kosher fish, will give the eel? Jawabannya adalah tidak. The answer is no. Lalu Tuhan Yesus berkata, sedangkan kita yang tidak sempurna, bahkan yang kadang-kadang jahat karena mengidap dosa, tahu memberikan yang baik kepada anak-anak kita, masakan Bapakmu yang di sorga tidak memberikan yang baik kepada kita. Jesus says, if we, though we are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the Father give good gifts to those who ask Him? Roti dan ikan adalah kebutuhan pokok. Bread and fish are daily necessities. Bapa di sorga tahu kebutuhan-kebutuhan kita yang penting dan yang mendesak. Our Heavenly Father knows our most important needs. Kadang dia menangguhkan jawab atas doa kita, Sometimes He delay answering our prayer, bukan karena dia tidak mau memberikan, not because He doesn't want to give us, tapi mungkin karena yang kita minta itu bukan kebutuhan kita, melainkan keinginan kita. but maybe because what we ask for is not what we need, but what we want. Atau itu merupakan kebutuhan tapi waktunya belum cocok sekarang, maka Bapak menangguhkan waktu dengan mengatakan tunggu dulu, belum waktunya. Or maybe the timing is not right, so God says, please wait. Tapi dia tahu yang kita butuhkan dan dia memberikan yang terbaik kepada kita secara sempurna. But He knows what we need and He gives it to us perfectly. Di dalam mitologi Yunani In Greek mythology, ada sebuah kisah there's this story. diceritakan mengenai Aurora. It's about Aurora. Aurora adalah Dewi Fajar Aurora is the goddess of the dawn, yang cemerlang seperti bintang kejora. bright as the star. Aurora jatuh cinta kepada seorang pemuda bernama Titonus. Aurora fell in love with this guy called Titanus. Tapi Aurora adalah seorang dewi. Aurora is a goddess. Dia hidup abadi. She's eternal. Sementara Titonus adalah pemuda manusia biasa yang fana seperti kita. And Titanus, like all of us, Bagaimana? is mortal. Cinta Aurora bisa terpenuhi kalau Titonus adalah manusia yang fana. And can Aurora's love be fulfilled if Titanus is mortal? Maka Aurora mengajukan permohonan kepada Zeus, dewa kepala, So Aurora asked Zeus supaya Titonus diberikan hidup abadi. that Titanus be given eternal life. Zeus mengabulkan permohonan Aurora. Zeus fulfilled her demand. Maka Aurora pun melangsungkan hidup bersama dengan Titonus. So Aurora lived together with Titanus. Tetapi dengan berjalannya waktu, But as time goes on, Titonus makin hari berangsur semakin tua renta. Titanus becomes old. Jadi Aurora rupanya lupa satu hal waktu dia minta. So Aurora forgot to ask one thing. Dia cuma minta supaya Titonus diberikan hidup abadi, He asked that Titanus be given eternal life. tapi dia tidak minta supaya Titonus diberikan awet muda. But he forgot to ask that Titanus be Jadi given forever young. Titonus hidup selama-lamanya, So Titanus lived forever, tapi sudah rongsokan pun gak mati-mati. and his body is falling apart, and he doesn't die. Saudara, itulah mitologi-mitologi Yunani. Such as Greek mythology. Dia memberikan suatu hikmah di dalamnya. There's a point here. Kita melihat di sini bahwa kadang-kadang kita meminta sesuatu, lalu kita mendapat tetapi tidak sempurna. Sometimes we ask for something, we get it, but it's not perfect. Atau kita menginginkan sesuatu dan mengejar-ngejar kita memperolehnya, tapi ternyata ada sisi lain yang tidak kita tahu malah mencelakakan kita. Or we pursue something, but there's a side effect that even hurt us. Namun Bapa yang terbaik dan sempurna ini tahu apa yang baik dan yang utuh buat saya dan saudara. But this best and perfect Father knows what's best for you and me. Jadi percayakanlah diri kita kepadanya. So let's trust Him. Kalau kita berdoa, When we pray, janganlah kita memaksakan kehendak kita.
Don't force your will. Mari kita belajar seperti Yesus Kristus, Tuhan dan junjungan kita sendiri. Let us become like Lord Jesus. Dia berdoa kepada Bapaknya. When he prays to Lalu dia Father, berkata, namun bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. it's not my will, but your will be done. Sebab dia tahu kehendak Bapaknya itu kehendak yang sempurna, yang utuh, dan yang terbaik baginya. Because he knows his Father will is the best, the perfect will for him. Saudara-saudara, di hari Ayah tahun ini, marilah kita merenungkan And Father's Day this year, let's bahwa remember Allah di sorga that our Heavenly Father menawarkan dirinya untuk menjadi ayah yang terbaik dan sempurna bagi kita. offered himself to be the best and Bila kita perfect. sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, We believe in Lord Jesus menerima Christ Dia sebagai juru selamat, and accept him as dan Savior, belajar untuk menerima Dia sebagai Tuhan atas diri kita, and learn to treat him as the master. berbahagialah kita. We're blessed. Allah menjadi Bapa kita. Our Father, our God become our Father. Namun kalau kita belum menerima Kristus sebagai juru selamat, If we haven't accepted Lord Jesus as mengapa Savior, kita tidak mau menerima berkat untuk memperoleh ayah yang terbaik dan sempurna ini? how come we reject the blessing to have the best and perfect Father? Dan Allah memberikan jaminannya bahwa Dia mau menjadi Bapa yang terbaik dan sempurna buat kita. God gives guarantee that we want to be the best and perfect Father Karena for Dia us. sudah bahkan mengutus anak yang tunggal untuk mati ganti kita. Because he sent his one and only Son to die for us. Di dalam Roma pasal 8 ayat 32 dikatakan, In Romans chapter 8 verse 32. jikalau Dia sudah memberikan bahkan anaknya sendiri, If he gave his own Son, masakan Dia tidak memberikan yang lain yang kita butuhkan? how will he will not also, along with him, graciously give us all things? Ada seorang pendeta, There's this pastor, pada waktu dia berkhotbah, suatu kali dia memberikan sebuah kesaksian. one day he gave this testimony. Dia menceritakan sebuah peristiwa yang sangat memilukan hati. Told about this bitter story Tentang seorang ayah yang pergi melaut bersama dengan dua orang anak laki-laki. about a father who went sailing with two of his sons. Mereka pergi untuk mungkin mengail. They go fish. Lalu di tengah pelayaran itu badai menimpa, ombak begitu ganas dan perahu mereka terbalik. There's a violent storm on the way and the ship is flipped. Pelampung penyelamat cuma ada satu. There's only one floater. Dua anak yang ikut serta itu, yang satu adalah anak kandung si laki-laki ini, Among the two sons, one is his own son, dan anak yang lain adalah teman dari anaknya. and the other one is a friend of his son. Kepada siapakah dia harus mengantarkan pelampung ini? Who should he give this floater to? Dia melihat kepada anaknya. He looked at his son. Dia tahu bahwa anaknya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. He knows that his son already accepted Jesus as his Savior. Cepat atau lambat setiap orang akan meninggal. Sooner or later, everybody will die. Dan dia tahu yakin kalau anaknya meninggal dunia, tenggelam sekalipun, anak ini akan pulang ke rumah Bapa yang penuh dengan kebahagiaan. And he knows that if his son dies, he will go back to heaven. Maka dalam keadaan yang sangat kritis itu, dia mengambil sebuah keputusan. So in this critical situation, he decides Pelampung yang terikat dengan tali itu, to put this floater and dia pegang. he hold it Lalu dia memandang kepada anaknya, and he look at his son. dan dia berkata, aku sayang kepadamu anakku. He says, "I love you, my son." Lalu dia melemparkan pelampung itu pada anak yang lain. He throws his floating device to the other one. Selesai dia khotbah, After that, ada dua pemuda dari jemaat yang menemui dia. there's two young fellas who came to him. Mereka memprotes si pendeta. They protested him. Dia berkata, kesaksianmu itu agak tidak masuk akal. Your testimony didn't make any sense. Bagaimana mungkin seorang ayah menolong seorang anak yang bukan anak kandungnya dan membiarkan anak kandungnya sendiri mati tenggelam? How come a father saved the one that's not his own son and let his own son die? Lalu si pendeta itu berkata, And then this pastor said, ya memang rasanya tidak masuk akal. "Yeah, it seems illogical Dan juga risiko juga. and it's risky Karena dia sudah mengorbankan anaknya, because he gave up his own sementara son, anak yang ditolong itu belum tentu mau percaya Tuhan Yesus. and the person that he saved might not believe in Jesus. Protesmu itu untuk sebagian ada benarnya. Your protest has some truth in it, Tapi aku mau beritahu kepadamu but I want to tell you
bahwa teman dari anakku itu the friend of that son adalah aku sendiri. is me. Jadi saudara lihat, kebenaran mengenai kasih Bapa Surgawi The truth about our Father's yang bahkan love, memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib supaya kita sekalian boleh mendapat kesempatan diselamatkan. to give His own Son so that we get a chance to be saved. Bahkan bisa dipraktekkan oleh seorang ayah yang darah daging seperti kita. And be applied by this flesh and human Father. Bagaimana kita tidak bisa yakin bahwa kita dikasih oleh Bapa yang sempurna dan yang terbaik. Aren't we convinced that we are loved by our perfect Father? Marilah di hari raya hari ayah ini Let us in this Father's Day, kita bersyukur karena kita memiliki Bapa Surgawi. let's be thankful we have our Mari Heavenly kita Father. seperti lagu tadi, kita berdoa supaya Allah membukakan mata kita boleh mengenal dan mengerti kasih-Nya yang dalam itu. Let God open our eyes so that we know His perfect love. Dan kita pun menjadi ayah-ayah yang baik bagi anak-anak yang Allah titipkan kepada kita. And we become good fathers to the children that God entrusted us. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Marilah kita berdoa. Let's pray. Minta kita berdoa. Let's pray. Our good and perfect Heavenly Father, thank you for loving us as we are. You know our ins and outs, and yet you accept us. We know you love us because you're willing to sacrifice your own Son so that we got a chance to be saved. Ya. And we are restored. We're back. Our status is now your children. And through our Lord Jesus Christ, we know you as our Father. I want to thank you, Lord. Let us realize that this love doesn't come free. You pay a good price for this to show that you love us. Let us realize Jesus' love and mercy in our life. And let us maintain good relationship with you, because we know all of these days, we know you're there, you're willing to help us, you're always there for us, you provided for us. And we want to draw close to you, Lord. We know that you're always there. Let us realize that. Let us be drawn to you the rest of our lives. And for all the fathers in this church, bless them. Let them be good examples to their children. Let them lead their family to you, Lord Jesus. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amin. Terima kasih.